everybody, see you again with me, Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Jansar Channel, channel yang mengajak untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, benar-benar terarah, serta jelas. Ini masih di kota Berwud, yaitu salah satu kota yang mempunyai taman atau park di tengah-tengah kota yang begitu indah dipandangnya. Ini adalah tempat untuk pertunjukan, yaitu Pavilion Center Community yang ada di Taman Kota Berwud, Inner West of Sydney, Australia, yaitu Berwud, kota yang ada di sebelah barat dari kota Sydney, negara bagian New South Wales, Australia. Taman ini merupakan usaha karya manusia yang ada di dunia ini, khususnya daerah pemerintahan lokal yang ada di kota Berwud. Inilah sebuah karya atau kekreatifan daripada manusia itu sendiri, kawan. Ini adalah tempat duduk untuk istirahat bagi para pejalan kaki yang mungkin kesel atau capek. Ini adalah pohon yang begitu besar. Ini melihat dari ceritanya sudah puluhan tahun. Lihat akarnya yang begitu menjalar di sekitar pinggiran jalan setapak ini, membuat taman ini menjadi redup dan sejuk, sehingga tidak tersengat oleh panas matahari secara langsung. Kita lihat sebelah kiri sana adalah pavilion, tempat untuk pertunjukan. Itu rupanya ada yang memakai dari komuniti orang Tionghoa kayaknya, yaitu Tai Chi kayaknya. Kita lihat di sana, ini adalah kantor untuk perizinan.
Ini adalah Sandakan, merupakan titik tengah yang berada di Burwood Park ini atau Taman Burwood. Sepanjang jalan taman ini selalu diberi tempat duduk. Ini adalah tempat duduknya, selalu diberi tempat untuk istirahat apabila capek berjalan. Ini adalah Park Road yang membatasi taman yang ada di kota Burwood ini. Ini adalah batasnya, itu taman. Bagaimana taman ini dirapikan sedemikian rupa, itulah gambaran bagi kita. Kita lihat dalam firman Allah surat Al-Infitor, surat yang ke-82 ayat 1 sampai 19. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada khususnya manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un fatarat. Apabila langit terbelah. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang kekacauan, kehancuran yang terjadi di alam ini menjelang hari kiamat. Jadi pertama kali di dalam surat ini adalah langit dibelah. Jadi apabila langit terbelah, maka di antara langit terbelah inilah awal kehancuran alam semesta. Ayat yang kedua, wa idzal kawakibun tatsarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, maka keluar dari garis edarnya dan berhamburan secara acak akibat hilangnya magnet gravitasi. Gaya tarik menarik antara benda satu dengan benda yang lainnya di angkasa. Karena langit terbelah, tidak berfungsi lagi dikarenakan langit dihapus oleh Allah kadar zatnya. Ini ayat yang kedua dari surat Al-Infitor. Dilanjutkan yang ketiga, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, lebih dahsyat daripada tsunami yang pernah terjadi kita saksikan. Jadi di mana batas antara satu laut dengan laut lainnya terbelah dan hancur sehingga air meluap. Air tawar dan asin pun menyatu, berkumpul menjadi lautan raksasa, tak bertemu satu dengan yang lainnya, sehingga dibangkitkan seluruh manusia yang telah mati. Dilanjutkan dalam ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kubur-kuburan dibongkar, maksudnya semua manusia yang telah mati dibangkitkan kembali, dihidupkan utuh seperti manusia waktu di dunia, sehingga mayat-mayat yang ada di dalamnya hidup kembali, lalu berhamburan keluar tak tentu arah seperti kapuk beterbangan, daun-daun berguguran. Tidak ada daya dan upaya dan melambung-lambung ke atas ibarat kapuk kapas beterbangan diterpa angin yang begitu kencang. Lalu apabila kuburan-kuburan terbongkar sehingga keluarlah mayat-mayat yang berada di dalamnya, setelah dibangkitkan dan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya,
selama hidup di dunia. Di hadapan Allah Sang Pencipta, semua manusia tidak berdaya. Dilanjutkan dalam ayat yang kelima. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Maka pada saat itulah setiap jiwa akan mengetahui secara detail dan rinci amal baik atau buruk apa saja yang telah dikerjakan selama hidup di dunia, apa saja yang telah diperbuatnya selama di dunia, dan apa yang dilalaikannya pun semuanya akan mendapat balasan atas perbuatannya tersebut. Itulah wa'dullah, janji Allah yang maha kuasa. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memberdayakan kamu sehingga kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Lalu para malaikat bertanya pada manusia yang durhaka tadi, apakah yang telah memberdayakan kamu, melalaikan kamu sampai kamu berbuat demikian, wahai manusia, pada Tuhanmu yang telah memberimu hidup di dunia, padahal Dia telah menciptakanmu, meliharamu, mendidikmu, merawatmu atau memeliharamu, bahkan menjadikanmu makhluk yang terbaik dan sempurna. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Mengapa kamu, hai manusia, ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tiada dalam ukuran yang pasti, tepat dan jelas? Lalu Dia menyempurnakan kejadianmu dengan membentuk seluruh anggota-anggota tubuhmu hingga sempurna dan seimbang, berdiri tegak, tidak seperti makhluk yang lainnya. Itulah peringatan dari Tuhanmu. Mengapa kamu kembali padaku menjadi kafir dan ingkar seperti ini, wahai manusia? Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-8. Fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu yang dijadikan makhluk, diberi nama manusia, untuk membedakan dengan ciptaan yang lainnya. Semestinya, seharusnya lah manusia itu harus bersyukur kepada Allah sebagai Tuhan Sang Penciptanya, bukan tambah durhaka, bahkan menandinginya, menyekutukannya dengan membuat aturan-aturan yang lain, undang-undang dalam mengatur kehidupan manusia yang lain. Inilah manusia. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-9. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Inilah manusia. Karena dunia mereka terperdaya sehingga berani melanggar larangan Allah Tuhan yang Esa. Perbuatan mereka tidak terhenti pada kejahatan itu saja. Bahkan mereka manusia tidak percaya dengan hari pembalasan. Ada juga saat ini manusia yang begitu, di mana perbuatan atau amal baik dan buruk manusia akan dibalas di akhirat kelak. Itulah manusia. Dengan akhirat pun tidak mempercayainya, tidak beriman, maka dianggap akhirat adalah fiksi, fiktif, dianggap dongeng dan cerita dari orang-orang yang bodoh. Inilah manusia. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-10.
wa inna alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, perbuatanmu. Itulah manusia-manusia yang ingkar dan kafir, yang selalu menuruti hawa nafsunya, mengikuti akal dan kemauannya sendiri, bahkan melampaui batas. Tidak pernah mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Mereka hanya sibuk dan disibukkan untuk mempersiapkan dunianya belaka, dunianya saja, hingga lupa bahwa para malaikat sedang menjaga dan mengawasinya. Ingat, ingat, dan ingat. Lalu dilanjutkan dalam ayat yang ke-11, Kiraman katibin. Ingat, yang mulia di sisi Allah, para malaikat sudah mulia di sisi Allah yang mencatat amal perbuatanmu. Jadi mereka para makhluk yang mulia, yang selalu taat dan patuh terhadap tugas-tugasnya, yang selalu mencatat setiap amal perbuatan manusia selama hidup di dunia ini. Lalu dilanjutkan ayat yang ke-12, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka, para malaikat, mengetahui apa yang kamu kerjakan atau perbuat selama di dunia. Mereka mencatat setiap amal baik dan burukmu, yang nyata atau yang tersembunyi, yang tidak pernah lengah dalam mengawasi dan mencatat semua apa yang kamu perbuat selama di dunia. Inilah sebagian ayat dari surat Al-Infitor. Semoga dalam tayangan ini menjadikan kita lebih beriman, memahami akan keesaan Tuhan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah lemah, bahwa manusia pada dasarnya adalah manusia yang sangat salah, dan manusia pada dasarnya tidak akan bisa benar tanpa mengikuti daripada apa yang telah difirmankan dari Tuhan Sang Pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sambil lihat alam, tadabbur alam, sambil belajar memahami kehidupan kita agar lebih baik, benar-benar terarah serta jelas. Apabila ada kata-kata atau apa yang saya ucapkan ada kekurangan, kurang benar, kurang baik, dan kurang berkenan dalam hati, perasaan, pemikiran Anda semua dimanapun berada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.